Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai materi struktur dan metabolisme protein dalam tubuh. Nah, di sini kelompok kami itu ada rekan saya Rifki Gufroni dan saya sendiri adalah Yanti Hadiati. Nah, ini tugas disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep penting dalam biokimia dan kimia organik yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Muktiningsih MSI. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu bagaimana asal mula ditemukannya protein. Nah, protein ini ditemukan itu oleh kimiawan Belanda Gerardus Johannes Mulder yang dinamai oleh ahli kimia Swedia Jöns Jacob Berzelius pada tahun 1838. Nah, jadi Mulder ini beliau ini melakukan biosintesis protein alami itu sama dengan ekspresi genetik. Jadi kode genetik yang dibawa di DNA itu ditranskripsi menjadi RNA yang berperan sebagai cetakan bagi translasi ribosoma. Nah, kemudian pada tahap ini protein itu masih mentah yang hanya tersusun dari asam amino proteinogenik. Nah, kemudian setelah itu melalui mekanisme pasca translasi terbentuklah protein yang memiliki fungsi penuh secara biologi. Nah, kemudian apa sih definisi protein itu? Nah, protein itu berasal dari bahasa Yunani yaitu adalah proteos yang berarti barisan pertama atau yang utama. Nah, jadi protein ini apa sih sebenarnya gitu? Protein itu adalah polimer yang tersusun dari asam amino. Nah, asam-asam amino ini dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui ikatan kovalen, ikatan peptid dengan urutan yang khas gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian protein ini merupakan komponen utama dalam sel hidup yaitu dalam hewan dan manusia. Nah, ini mungkin untuk gambaran struktur protein yang 3 dimensinya gitu. Kalau kita lihat kayak benang, dan ini sangat panjang sekali gitu ya, karena memang protein itu merupakan senyawa besar gitu. Nah, kemudian apa sih fungsi protein itu? Yang pertama, fungsinya itu adalah untuk membentuk struktur sel. Itu misalnya dalam rambut, jadi kita bisa temukan protein itu di rambut, di kolagen, kemudian di jaringan penghubung dan di membran sel itu. Kemudian fungsi protein juga dia itu merupakan protein yang aktif, itu misalnya sebagai enzim, kemudian hormon, toksin, antibodi dan antigen. Nah, selanjutnya protein juga mempunyai fungsi itu sebagai zat pembentuk, transport, katalisator reaksi biokimia, hormon, dan racun gitu. Nah, kemudian yang terakhir membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh gitu. Jadi kalau kita lihat dari 4 fungsi protein ini sangat berpengaruh banget gitu ya untuk keberlangsungan tubuh kita gitu. Yang pertama, ternyata protein ada di rambut. Kemudian protein juga bisa menjadi enzim. Kemudian protein juga bisa menjadi antibodi, antigen. Jadi ketika ada racun yang masuk ke tubuh kita itu kan akan menolak racun tersebut gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya antibodi itu merupakan protein juga gitu. Nah, kemudian di sini ada enzim. Nah, enzim ini fungsinya apa sih? Enzim itu kan tadi sebelumnya itu enzim juga merupakan protein ya. Jadi enzim ini fungsinya tuh sebagai katalisator. Nah, contohnya itu ada glukosa oksidase. Itu adalah enzim yang mengkatalisis glukosa menjadi asam glukonat. Kemudian ada lagi enzim urikase. Nah, enzim ini dapat membongkar asam urat menjadi alantoin. Nah, ini mungkin untuk penyakit asam urat gitu ya. Dibantu dengan enzim urikase. Nah, kemudian ternyata saat ini itu sudah ditemukan lebih dari 2000 macam enzim. Nah, kemudian tadi juga protein disebutkan sebagai protein transport gitu ya. Nah, transport ini maksudnya apa? Jadi protein ini dapat mengikat dan membawa molekul atau ion yang khas dari satu organ ke organ yang lain.
Nah, contohnya itu ada mioglobin dan hemoglobin, di mana kalau mioglobin itu menyimpan dan mendistribusikan oksigen dalam otot. Sedangkan kalau hemoglobin itu dia yang terdapat dalam sel darah merah. Jadi kalau ini adalah contoh dari protein transport, yaitu adalah mioglobin. Jadi bedanya mioglobin dan hemoglobin, kalau mioglobin itu adanya di dalam otot, kalau hemoglobin itu adanya di dalam darah. Nah, kemudian selanjutnya itu ada protein nutrien. Nah, ini juga sering disebut protein penyimpanan. Nah, cadangan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, protein juga ternyata bisa dijadikan sebagai cadangan makanan gitu untuk keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan dari sel hidup itu gitu. Nah, contohnya adalah ovalbumin. Ovalbumin ini adalah protein utama yang berada pada putih telur. Kemudian ada kasein, itu protein utama pada susu. Kemudian ada ferritin, itu protein yang menyimpan zat besi dalam jaringan hewan. Nah, ini untuk contoh dari ovalbumin gitu. Kemudian yang selanjutnya ada protein kontraktil. Nah, untuk protein kontraktil ini dikenal sebagai protein motil. Nah, kemudian di dalam sel organisme itu berperan untuk bergerak seperti aktin dan miosin, yang keduanya berfungsi untuk bergerak di sistem kontraktil dan otot kerangka. Kemudian ada contohnya itu protein kontraktil itu adalah tubulin. Tubulin itu adalah pembentuk mikrotubul, merupakan zat utama penyusun flagel dan silia yang menggerakkan sel. Jadi di sini ada miosin dan aktin ya, aktin dan miosin. Dan ini aktinnya di sini, ini miosinnya. Nah, ini yang hijau ini adalah tripomyosin gitu. Kemudian yang ini, yang warnanya hijau tua sama hijau muda ini adalah troponin kompleks T, C, dan I. Ini akan dijelaskan selanjutnya. Nah, kemudian ada lagi namanya protein struktural. Jadi protein struktural itu dia berperan menyangga atau membangun struktur biologi makhluk hidup. Nah, contohnya adalah kolagen. Kolagen ini adalah protein utama dalam urat, tulang rawan, dan tulang. Jadi protein struktural ini dia yang membentuk struktur biologi dari makhluk hidupnya gitu. Nah, kemudian elastin itu adalah protein yang terdapat dalam persendian yang dapat meregang pada dua arah. Kemudian ada lagi contohnya adalah keratin. Keratin ini adalah protein dalam kuku, rambut, dan bulu-buluan yang tidak larut dalam air. Jadi ini ada contoh dari struktur kolagen gitu ya. Nah, yang ini asam amino gitu ya. Kemudian dia membentuk kolagen molekul gitu. Jadi gabungan dari asam-asam amino ini akan membentuk protein, dan di sini disebutkan bahwa ini adalah kolagen molekul gitu, bentuknya helix. Nah, kemudian di sini bentuknya jadi kolagen fiber. Nah, mungkin ini beberapa contoh protein yang ada di dalam tubuh gitu ya. Yang pertama mungkin di sini ada protein di dalam tulang gitu ya. Nah, contohnya adalah tadi protein struktural, contohnya ada di dalam kolagen gitu. Contohnya ini adalah cartilage, ini yang membentuk tulang paru. Kemudian ini ada tipenya tadi protein struktural gitu. Contohnya adalah keratin. Keratin itu bisa ada di kulit, di bulu gitu ya, di rambut, di kuku gitu. Nah, selanjutnya itu ada protein struktural lagi, itu adalah elastin. Elastin ini ada contohnya itu ada di ligamen ini, yang ini. Nah, ini adalah contoh protein strukturalnya. Jadi dia membentuk struktur biologi dari dalam tubuh. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi protein struktural, itu adalah contohnya adalah fibrin. Fibrin itu ada di sel darah merah. Ini ya di sini. Ini adalah fibrin.
Kemudian ada lagi contohnya itu adalah viral code gitu ya. Nah, di sini ada di dalam virus gitu di sini. Nah, ini kan DNA nih. Nah, di sini proteinnya di sini. Ternyata protein juga bisa ada di virus gitu ya. Nah, kemudian ada lagi enzim tadi ya. Contoh proteinnya berbentuk enzim itu ada, contohnya adalah enzim protease gitu. Nah, adanya itu ada di polisakarida. Kemudian ada lagi hormon insulin. Ada hormon insulin juga ya. Nah, selanjutnya itu ada protein transport, kemudian ada hemoglobin dan mioglobin. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya hemoglobin itu ada di dalam darah, kalau mioglobin itu di dalam otot. Dan mioglobin ini menyimpan oksigen dalam otot gitu. Kalau misalnya hemoglobin itu kan mentransfer atau mengedarkan. Nah, kemudian ada lagi ini transport ya, protein transport. Contohnya adalah serum albumin. Di serum albumin itu adanya di lipid ya. Nah, di lipid. Nah, di lemak di sini. Nah, ternyata protein yang ada di dalam lemak itu dinamakan dengan lipoprotein gitu. Dan kemudian ada lagi contohnya adalah sitokrom gitu. Nah, ini sebagai elektron transport. Dia mentransportkan elektron-elektron gitu. Nah, selanjutnya ada protein transport. Ini contohnya adalah glukosa gitu ya. Nah, glukosa ini dia yang mentransport gula itu di dalam sel gitu. Selanjutnya ada protektif. Nah, protektif ini contohnya adalah antibody. Di sini antibody yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, kalau misalnya antibody dalam protein itu dia yang menyerang atau menolak gitu ya virus yang datang dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh membuat pertahanan gitu dari antibody ini. Nah, ternyata dia juga termasuk dalam protein gitu. Kemudian protektif fibrinogen dan trombin gitu ya. Nah, kalau fibrinogen ini adalah prekursor fibrin di dalam darah ya. Kalau misal trombin ini dia ada di sini. Nih, ini kan awalnya stage 1-nya ini sel darah, kemudian dia menjadi PTA, protombin activator. Kemudian stage 2-nya itu protombin ini yang Ca2+ itu menjadi trombin. Nah, trombin ini di stage 3 itu menjadi fibrinogen gitu ya. Ini sel-sel darah merahnya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah motion, myosin dan aktin yang tadi sudah dijelaskan. Di dalam otot. Nah, selanjutnya itu ada storage atau penyimpanan ya. Contohnya adalah casein gitu. Contohnya itu adalah ion-ion yang ada di dalam susu. Itu sebagai protein penyimpanan. Nah, mungkin ini hanya penggambaran aja yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, di sini ada lagi storage itu ferritin gitu ya. Dia menyimpan zat besi gitu. Nah, ini iron stored as mineral inside ferritin. Nah, di sini ini adalah ferritin gitu. Selanjutnya fungsi protein yang selanjutnya ada reseptor. Contohnya adalah rhodopsin itu biasanya dia reseptor cahaya di dalam retina gitu. Dan ternyata di mata kita juga dia ada protein ya gitu. Nah, setelah yang sudah dijelaskan saya tadi, kenapa sih protein itu penting dalam tubuh? Kalau misalnya tadi saya sudah jelaskan protein itu ada di setiap tubuh kita, karena memang protein itu berada di dalam sel hidup gitu. Ketika
ketika ada sel, berarti kan sel itu kan jaring apa namanya, sel itu adalah bagian paling dalam gitu ya ibaratnya. Kemudian lantas kalau misalnya sel itu bagian yang paling dalam, berarti kan itu sangat penting banget itu protein untuk tubuh kita gitu kan. Nah, kenapa? Ini ada alasannya gitu. Selain yang tadi kita lihat bahwa di kebanyakan di tubuh kita itu banyak sekali mengandung protein, karena memang benar gitu. Protein ini merupakan bagian terbesar tubuh itu sudah air. Jadi setelah air kan tubuh kita banyak mengandung air ya. Nah, setelah air itu protein gitu. Nah, kemudian 1/5 bagian tubuh protein itu, separuhnya itu ada di dalam otot gitu. Kemudian 1/5-nya itu ada di dalam tulang dan tulang rawan. Dan 1/10-nya itu ada dalam kulit dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Nah, kebayangkan gitu dari penjelasan ini aja sudah terlihat bahwa memang protein itu sangat penting sekali gitu. Nah, kemudian semua enzim, berbagai hormon, pengangkut zat-zat gizi dan darah, matriks intraseluler adalah protein. Semua enzim, hormon, beberapa hormon, kemudian pengangkut zat-zat gizi dan darah itu adalah protein gitu. Ya ibaratnya kita bisa saya bisa berbicara, saya bisa bergerak itu kan karena ada pengangkut ya zat gizi dan darah dari tubuh saya gitu. Nah, itu kan termasuknya sangat penting banget gitu protein untuk kita gitu, untuk tubuh kita gitu. Nah, kemudian protein juga bertindak sebagai prekursor sebagai besar koenzim, hormon, asam nukleat, dan molekul esensial untuk kehidupan. Sudah terlihat sangat jelas sekali di sini, dan molekul esensial untuk kehidupan gitu. Molekul-molekul yang esensial yang penting untuk kehidupan kita. Gitu. Makanya di sini kenapa protein itu penting dalam tubuh. Nah, kemudian ada lagi kenapa protein juga penting dalam tubuh kita? Karena protein itu dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot, pembentukan sel darah merah, kemudian pertahanan tubuh terhadap penyakit, enzim dan hormon, dan sintesa jaringan badan lainnya gitu. Terbayang kan gitu kan. Kalau misalnya mungkin kalau tubuh kita tidak ada protein ketika kita terkena racun gitu ya dari luar, zat asing dari luar gitu kan, mungkin kita pertahanan tubuh kita tidak akan aktif gitu ya. Tapi kalau misalnya kadar protein di tubuh kita cukup gitu kan, ketika ada zat asing atau racun dalam tubuh kita itu kan antibodi itu akan membentuk pertahanan tubuh gitu. Nah, kemudian protein ini kalau dicerna menjadi asam amino yang dibentuk protein tubuh dalam otot dan jaringan lain. Nah, kemudian protein juga ternyata dia dijadikan sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang dikonsumsi itu tidak mencukupi dalam tubuh. Contohnya pada diet ketat gitu kan. Kalau diet ketat kan ada orang yang diet karbohidrat gitu ya. Nah, itu ketika dia membutuhkan energi dan kadar atau karbohidrat dalam tubuhnya sudah tidak ada gitu ya, dia akan mengambil dari protein gitu. Nah, atau orang yang lagi latihan fisik gitu, itu kan latihan fisik itu kan sangat menguras energi banget gitu ya. Nah, mungkin kadar energi kita sudah kadar karbohidrat kita sudah tidak cukup gitu ya. Nah, itu akan digantikan oleh protein gitu. Jadi dari penjelasan ini kan sudah terlihat bahwa kok emang sangat penting banget gitu protein, karena protein itu benar-benar ada dekat dengan kita gitu. Nah, kemudian dari mana sumber protein itu? Yang pertama ada dari hewan dan dari tumbuhan atau kita bisa sebut dengan nabati. Kalau dari hewan itu protein kita bisa ambil dari daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Kemudian kalau dari tumbuhan itu kita bisa ambil dari kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Nah, kita lihat nih kandungan asam amino dalam beberapa makanan. Tepung ikan, ini kan kandungannya lumayan besar ya lisinnya gitu. Nah, lisin ini adalah asam amino. Metionin juga asam amino. Nah, kemudian bungkil kedelai gitu kan, jagung, dadak padi. Kan kalau kita misal dari lihat dari tabel ini, kita dapat simpulkan bahwa tepung ikan itu mengandung paling banyak asam amino gitu. Kalau misalnya paling banyak asam amino itu kan
bisa membentuk protein dengan asam amino itu saling berikatan gitu. Jadi asam amino satu dengan asam amino yang lain saling berikatan, kemudian membentuk ikatan peptida gitu. Nah, itu adalah protein gitu. Nah, kemudian di sini ada koefisien kecernaan murni asam amino. Kalau misalnya kita lihat, nah, dari jagung, mungkil kedelai, dedak padi, barley, tepung ikan, kemudian tepung daging, tepung bulu, tepung darah gitu kalau misalnya kita lihat. Untuk asam aminonya lisin itu terbesar ada di bungkil kedelai, ada di kedelai gitu ya. Kemudian untuk metionin itu ada di ini tepung ikan dan bungkil kedelai juga. Kemudian ada cysteine itu ada di jagung gitu ya. Kemudian ada arginin. Arginin ini ada yang terbesarnya di bungkil kedelai dan di tepung ikan. Kemudian ada yang threonin, itu ada terbesarnya di tepung ikan gitu. Nah, kenapa sih dari tadi kan saya jelaskan tadi kalau misalnya protein itu adalah molekul yang besar. Molekul besar itu bisa dikatakan kalau dalam bahasa kimia itu makromolekul gitu ya. Kenapa sih protein itu dikatakan makromolekul? Karena ternyata protein itu memiliki bobot molekul itu 5.000 sampai 1 juta lebih. Gitu. Jadi itu kan sangat menandakan kalau misalnya protein itu merupakan molekul yang sangat besar gitu ya. Nah, kemudian memiliki massa molar itu 5.000 sampai 1 kali 10 pangkat 7 gitu. Itu kan sangat besar juga gitu ya. Kemudian tersusun dari komponen senyawa protein yang terdiri dari peptida sebagai submakromolekul, asam amino sebagai unit molekul dan sebagai komponen unsur kimia protein yaitu C, H, O, N, S, P, F, E, C, U, Z, N, dan I. Di sini sudah banyak banget ya. Nah, ternyata kemudian tubuh manusia ini diperkirakan mengandung 100.000 jenis protein yang punya fungsi fisiologi tersendiri. Mungkin tadi sudah dipaparkan gitu ya, ada beberapa banyak gitu ya kan, bagian-bagian tubuh kita itu adalah protein gitu. Nah, ternyata mengandung 100.000 jenis. Nah, kemudian ternyata disusun oleh 20 asam amino. Selanjutnya, bobot molekul dan jumlah rantai penyusun protein. Nah, di sini ada sapi atau protein itu insulin gitu, kemudian ada myoglobin itu atau jantung kuda, kemudian insulin pada sapi, kemudian hemoglobin pada manusia, heksokinase pada ragi, dan virus mozaik tembakau. Kita lihat di sini, ternyata bobot molekul terbesar itu ada di virus mozaik tembakau. Gitu ya. Kalau untuk hemoglobin di manusia itu ada sekitar 64.500. Nah, terbesar keduanya protein itu ada di ragi. Proteinnya namanya heksokinase gitu. Selanjutnya untuk struktur asam amino gitu. Nah, ini untuk struktur asam amino di sini ada alfa karbon atom. Di sini C yang mengikat 4 rantai yang berbeda atau kita bisa sebut dengan C chiral gitu ya. Nah, ini untuk struktur asam aminonya, dia rantai karbon C yang mengikat karbonil, kemudian mengikat hidrogen, kemudian mengikat alkil dan amina. Nah, di sini disebutkan kalau misalnya ini adalah L-amino acid dan ini D-amino acid. Jadi kalau yang ini adalah enantiomernya gitu ya. Nah, ketika ini dicerminkan, kita akan menghasilkan D-amino acid. Nah, klasifikasi asam amino ini ada biosintesis dan sifat gugus R. Biosintesis ada esensial dan non-esensial, kemudian sifat gugus R itu ada non-polar, ada polar. Jadi kalau esensial itu sangat penting untuk sangat penting gitu ya, yang dibutuhkan gitu. Kalau non-esensial ya sebagai bahan tambahan aja gitu.
Nah, kemudian ada nonpolar sama polar. Nonpolar itu terdapat hidrokarbon alifatik, aromatik, es, dan siklik. Dan yang polar ini bermuatan bersifat asam dan basa, dan yang tidak bermuatan itu mengandung H, hidroksi, sulfur, dan amida. Nah, klasifikasi berdasarkan biosintesis. Jadi, ternyata ada lebih dari 300 jenis asam amino yang dapat ditemukan di alam. Tetapi hanya 20 jenis asam amino yang menyusun protein gitu. Jadi ternyata ada 300 jenis asam amino yang ditemukan di alam, ya banyak banget, tapi hanya 20 jenis asam amino aja yang bisa digunakan untuk menyusun protein gitu. Nah, manusia dan hewan ini hanya bisa mensintesis 10 asam amino non esensial dari 20 jenis asam amino tersebut, sehingga membutuhkan tambahan nutrisi yang mengandung asam amino dari sumber makanannya atau asam amino esensial. Nah, ini ada 10 asam amino esensial dan 10 non esensial ya. Kemudian selanjutnya klasifikasi berdasarkan gugus R. Nah, di sini ada beberapa struktur asam amino gitu ya berdasarkan gugus R-nya. Nah, kita lihat kalau misalnya gugus R-nya itu adalah hidrogen, itu namanya glisin. Kalau misalnya CH3 itu namanya alanin. Gitu ya. Dan selanjutnya gitu. Jadi ini berdasarkan gugus R-nya aja, tadi R-nya yang berbeda kan. Ini yang lainnya 3 ini sama. NH3+, COO- dan H gitu, samakan dengan yang ini. Nah, ternyata ini sudah saya bagi nih dengan beberapa. Nah, ini untuk grup non polar gitu ya. Ini untuk grup polar. Kemudian ini untuk aromatik, grup aromatik. Kemudian ini untuk grup yang gugus R-nya itu mengandung ion positif, dan ini untuk yang negatifnya gitu. Nah, kemudian di mana sih letak ikatan peptida? Letak ikatan peptida itu, jadi ikatan peptida itu apa sih? Ikatan peptida itu dia yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. Nah, ikatan peptida hanya terdapat pada protein. Nah, di sini nih. Di sini ada asam amino. Di sini juga asam amino gitu ya. Nah, ikatan peptida itu terjadi ketika karboksil grup ini dia akan mengikat gugus amina. Nah, akan menjadi seperti ini gitu ya. Jadi, ikatan peptida itu ada di pertemuan antara karboksil grup dengan amina gitu ya. Nah, dua asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida disebut dipeptida. Peptida yang terdiri dari 3 asam amino disebut tripeptida, dan seterusnya. Nah, apabila mengandung lebih dari 10 asam amino disebut dengan polipeptida gitu. Nah, kemudian untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifki Gufroni. Dipersilakan untuk Rifki Gufroni. Recording stopped. Baik, terima kasih sebelumnya atas presenter sebelumnya Kak Yanti yang telah menjelaskan beberapa fungsi dari protein dan lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur dari protein. Ya. Nah, tentu kalau kita bicara protein harus tahu dulu penyusunnya, yaitu siapa penyusunnya? Asam amino. Protein itu kan adalah asam amino yang tersusun-susun ya, jadi satu lebih kompleks, jadilah protein. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana struktur proteinnya, kita perlu melihat dari level paling dasar. Yang pertama, ada beberapa pertimbangan bagaimana level struktur protein itu. Beberapa pertimbangan yang perlu kita lihat adalah, pertama, bahwa ikatan peptida yang terletak pada satu bidang datar. Kita harus memperhatikan ini. Yang kedua adalah rotasi sumbu dari karbon alfa dengan nitrogen dan rotasi dari karbon alfa dengan karbon. Dan ketiga adalah
dari gugus R sendiri, yaitu gugus hidrokarbon yang berupa bagian dari asam amino polar tanpa muatan dan yang bermuatan negatif atau positif. Karena memang dalam gugus R itu bisa suatu unsur yang bermuatan polar. Nah, ini gambaran daripada beberapa level mikro dari struktur asam amino. Ada 4 level yang akan kita bahas. Pertama primer, sekunder, tersier, hingga kuartener. Paling dasar primer yang paling kompleks adalah kuartener. Struktur protein, dengan memperhatikan ikatan yang terjadi pada protein, maka terbagi kepada 4. Yang paling sederhana, struktur primer. Struktur primer protein merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino dengan asam amino lain yang kemudian membentuk protein. Nah, kalau struktur sekunder itu adalah struktur yang terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan. Nah, nanti terbagi 2, ada yang alpha helix dan juga bisa ada lembaran beta. Ketiga, struktur tersier. Ini lebih kompleks lagi, yaitu interaksi antara struktur sekunder tadi yang mana satu dengan struktur sekunder lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, dan ikatan disulfida. Ya, dari sulfida ini memang nanti kita lihat ada prosesnya di cysteine. Misalnya terbentuk rantai double helix. Dan 4, struktur kuartener, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Nah, ini biasanya ada dalam tubuh kita, yaitu adalah hemoglobin, yang pada proteinnya itu ada kandungan Fe, zat besi. Pertama ada struktur primer protein. Pada struktur primer protein ini, dia adalah urutan yang linier antara asam amino dengan asam amino lain dalam satu rantai polipeptida. Dia yang paling linier, lurus. Kemudian asam amino satu dengan yang lainnya dihubungkan melalui ikatan peptida. Ya, 2 amino jika bergabung dia akan melepaskan H2O, dan gugus yang terlepas menghasilkan gugus karboksil dan amina ini akan bergabung antara C dengan N. Nah, ikatan ini, 2 ini disebut sebagai ikatan ini disebut sebagai ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini dapat mengalami resonansi. Kenapa? Karena dia akan berpindah. Elektron bebas ini akan menuju ke ikatan antara C dengan N atau ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini akan membuat karboksil menjadi bermuatan negatif, nanti balik lagi, dan terus berlangsung seperti ini. Nah, karena ada resonansi sehingga ikatan ini bersifat rigid, kaku, nggak bisa berputar bebas seperti dengan ikatan antara karbon alfa dengan yang lainnya. Dan karena rigid pula, maka ikatan peptida ini membentuk suatu bidang datar antara 2 residu amina. Ya, residu asam amino itu sebenarnya adalah sebutan untuk asam amino yang telah membentuk ikatan peptida. Jadi, asam amino yang telah membentuk ikatan peptida berarti 2 asam amino yang bergabung, itu disebutnya residu asam amino. Nah, residu asam amino ini bentuknya adalah datar, disebabkan karena adanya ikatan yang kuat dari ikatan peptida ini. Nah, kemudian kita masuk ke struktur sekunder. Pada struktur sekunder, ya, di sini adalah pengaturan ruang residu asam amino yang berdekatan dalam urutan linier tanpa memperhatikan konformasi dari R-nya. Dan ini ditentukan oleh sifat unit peptidanya. Nah, tadi kenapa? Karena ada salah satunya karena ada tadi kenapa nggak bisa bergerak, ada resonansi. Nah, ikatan peptida itu kemudian tidak dapat berotasi, tapi ikatan C alfa dengan karbon nil, ya, dengan C alfa dengan gugus nitrogen itu bisa mengalami rotasi bebas. Nah, bicara karbon alfa, itu adalah karbon yang terletak di sebelah kiri atau kanan dari gugus fungsi. Gugus fungsi karboksil, ini karbon alfanya. Ini adalah amida, berarti ini adalah karbon alfanya. Nah, antara karbon alfa ini mereka bisa mengalami rotasi. Namun pada C dan N ini yang merupakan ikatan peptida tidak bisa mengalami rotasi bebas. Ya, karena itu dia akan menjadi penentu. Nah, berikutnya ini adalah susunan residu dari asam amino. Ya, ini ikatan N dengan C alfa dengan C
karbon dengan N. Nah, sehingga residu asam lambung ini akan berupaya sebisa mungkin untuk mengalami suatu kestabilan. Dan kita tentu tahu bahwa gara-gara ada residu ini, berarti ada tumpukan atom-atom di antara dua asam amino. Dimana kalau terjadi dua interaksi antara atom dengan atom, ada yang disebut sebagai efek sterik, efek tolakan antar gugus atau antar atom. Nah, dia akan mengalami konformasi, yaitu adalah perubahan posisi yang bisa dilakukan secara rotasi untuk menghindari adanya efek sterik. Jadi dia akan mencari posisi di mana terjadi efek sterik paling kecil. Nah, ada beberapa posisi. Yang pertama, kalau ikatan antara alfa 0 antara beta theta 0 dengan si min 180 derajat, berarti dia diputar balik sebesar 180 derajat. Dia akan bentuknya seperti ini. Tapi ini yang terjadi apa? Ada efek sterik antara atom oksigen dengan atom oksigen. Masih belum stabil, cukup stabil juga. Kalau diputar sebaliknya, ya si ikatan alfa ikatan theta itu maksudnya ikatan yang terjadi antara karbon alfa dengan apa tadi? Ya, theta ini karbon alfa dengan nitrogen. Nah, kalau yang C ini karbon alfa dengan karbon. Berarti ini karbon alfa dengan nitrogen, ya. Ini berputar, sedangkan karbon alfa dengan karbon itu tidak berputar. Yang terjadi akan ada efek sterik antara hidrogen dengan hidrogen. Tentu ini lebih kecil dibandingin tadi. Kemudian kalau nggak berputar apa-apa, dia akan ada interaksi antara atom oksigen dengan atom hidrogen. Semua ada efek sterik, tapi ada yang paling stabil. Nah, karena ada suatu ketidakstabilan, maka perlu ada faktor penstabil supaya bisa tetap terbentuk menjadi bentuk sekunder. Nah, bentuk itulah yang harus kita stabilkan dengan faktor lain. Nah, karena atom-atom tersebut memiliki gugus karboksil dan amina yang punya atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen, maka terjadilah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen inilah yang menjadi tulang punggung terbentuknya peptida tadi. Semakin banyak ikatan hidrogen, maka semakin stabil struktur tersebut. Nah, inilah dua bentuk dari struktur sekunder. Dia dapat dibentuk dua. Bisa bentuk helix yang seperti kayak pair ini, ataupun lembaran. Ya, kedua-duanya sama-sama terbentuk karena adanya interaksi yang kuat, yaitu interaksi ikatan hidrogen antar gugus yang di pinggir-pinggir ini, gugus hidrogen oksigen, nitrogen hidrogen dan oksigen. Semakin banyak ikatan hidrogen, maka semakin stabil bentuk strukturnya seperti ini. Kita akan bahas pertama gugus helix dulu. Ini kita bisa gambar dua dengan orientasi gambar melalui aturan tangan kiri ataupun tangan kanan. Nah, ini adalah gambar struktur helix yang perlu kita perhatikan. Cara menyebutkan 3,6 ini artinya bahwa ada 3 residu ketemu. Ini kan satu residu, ya, 2 residu, 3 residu. Nah, satu helix dengan helix yang lain akan bertemu pada residu ketiga dan residu keenam, itu maksud gitu. Nah, ini residu keenam berarti 1, 4, 5, 6 ya. Ini kan residu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, nah 4, 5, 6 disebutnya sebagai begitu. Nah, ini beberapa bentuk dari gambar. Oke, ingatlah bahwa ikatan peptida itu memiliki momen dipol yang kuat. Ya, tadi ada karbonil negatif, amidanya positif. Nah, semua ikatan peptida dalam helix alfa memiliki orientasi yang sama. Helix alfa memiliki momen dipol makroskopik besar yang ditingkatkan oleh amida dan karbonil tidak berpasangan di dekat ujung helix. Residu bermuatan negatif sering terjadi di dekat ujung positif dipol helix. Nah, ini berikut gambarnya. Nah, ternyata dari gambar samping, dipol listrik dari ikatan peptida itu ditransmisikan sepanjang segmen alpha helix ini melalui ikatan hidrogen intrachain, berarti di antara ikatan rantai ini.
dan menghasilkan dipol helix keseluruhan. Jadi kita kalau sudah bentuk helix ini, maka muatan positif negatif ini menjadi muatan gabungan. Nah, dalam ilustrasi ini, konstituen amino dan karbonil dari setiap ikatan peptida masing-masing ditandai positif untuk yang amida dan negatif untuk yang karbonil. Konstituen amino dan karbonil yang tidak terikat hidrogen dari ikatan peptida di dekat setiap ujung dari helix ditunjukkan dengan warna merah. Nah, ini dia. Ini sebagai terminalnya. Kita sekarang masuk kepada yang bagian bentuknya lembaran. Planaritas atau datar ikatan peptida dan geometri tetrahedral karbon alfa menghasilkan struktur seperti lembaran berlipat. Nah, itu misalnya seperti kita punya kertas, kemudian kita lipat kecil-kecil, terus kita buka. Nah, begitu lipatannya. Nah, seperti ini. Susunan tulang punggung seperti lembaran disatukan oleh ikatan hidrogen, sama seperti kayak tadi antara amida tulang punggung dalam untaian yang berbeda. Rantai samping menonjol dari lembaran bergantian dengan arah naik turun. Nah, yang perlu kita lihat ada 2 poin. Dia susunannya bisa berlawanan, bisa searah. Nah, justru yang stabil itu malahan yang berlawanan. Berlawanan disebut sebagai antiparalel. Ya, kalau searah disebutnya adalah paralel. Jadi ada antiparalel, ada yang paralel. Nah, yang paralel inilah yang lemah. Kenapa? Faktornya adalah ikatan hidrogen ini. Kalau yang antiparalel, ikatan hidrogennya dia linear, sejajar, lurus, jadi kuat. Sedangkan yang dia paralel di sini ikatan hidrogennya agak berjauhan, ya, sulit untuk atau lemah interaksinya, sehingga tidak lebih kuat dibandingkan yang antiparalel. Kemudian kita masuk ke struktur dasar protein. Struktur dasar itu mengacu pada susunan ruang keseluruhan atom dalam protein. Nah, dia distabilkan oleh banyak interaksi lemah antara rantai samping asam amino. Nah, sebagian besar interaksi hidrofobik dan polar, yaitu elektrostatik muatan positif dan negatif, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals. Kedua dapat juga distabilkan oleh ikatan disulfida, tapi ini biasanya terjadi di sistein. Nah, asam amino yang berinteraksi tidak harus bersebelahan dalam urutan primer, jadi bisa saja berbeda. Dan 2 kelas utama yang terjadi dalam faktor ini, yaitu terbentuknya 2 bentuk fibros dan globular. Fibros artinya serat, globular bentuknya seperti besar. Nah, untuk globula sendiri dia punya sifat khusus, yaitu larut dalam air. Sedangkan yang fibros tidak. Globula dan fibros itu atas dasar bentuk struktural protein dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu serat dan globular. Sebuah protein berserat adalah protein yang memiliki bentuk panjang, yaitu tipis dan berserat. Nah, protein semacam itu terdiri dari molekul berbentuk batang panjang, ya, atau seperti tali yang dapat terjalin satu sama lain dan membentuk serat yang kuat. Nah, mereka tidak larut dalam air dan umumnya tidak memiliki fungsi struktural dalam tubuh manusia. Nah, sebuah protein globular dalam protein yang bentuk keseluruhannya kira-kira bulat atau bulat itu larut dalam air, ya, atau membentuk suspensi stabil dalam air, yang kemungkinan mereka melakukan perjalanan melalui darah dan cairan tubuh lainnya ke tempat di mana aktivitas mereka diperlakukan. Maka nanti ini lebih ke arah transportasi, membawa, baik dia membawa oksigen, ya, ataupun yang lain. Nah, inilah bentuk yang serat. Kalau kita lihat bentuk simpelnya kan seperti ini tadi, ya. Ini bentuk yang primer. Kemudian primer bergabung menjadi bentuk sekunder, di mana ada interaksi antara primer dengan primer dikuatkan oleh ikatan hidrogen. Kemudian dari bentuk sekunder ini terjadi bentuk yang tersier. Tersier itu berarti sudah gabungan dari bentuk sekunder. Dan dia dikuatkan oleh banyak interaksi. Tadi ada dipol, ya, ada interaksi ionik, ada interaksi gaya van der Waals, dan tentu juga ikatan hidrogen. Nah, ini salah satunya di rambut. Ini kalau rambut dibelah, ya, dalamnya ada serat yang merupakan dari bentuk fibrae atau serat protein. Ya, fibros. Nah, ini adalah salah satu bentuk rantainya. Dia bisa ada 2 bentuk, ada yang bentuknya selang-seling, ada yang sejajar seperti ini. Disebutnya ada protofilamen, ada protofibril. Nah, khusus kalau bentuk yang globular seperti ini, dia bentuknya, ya, kayak bulky, besar, dan ini larut dalam air. Dan terakhir, struktur paling kompleks dari gabungan semuanya disebut kuartener, yaitu adalah perakitan dari polipeptida individu menjadi gugus fungsional lebih besar. Ini adalah 2 representasi bentuknya. Nah, contohnya itu ada 2, yaitu ada yang hemoglobin, ada yang mioglobin.
Nah, dua-duanya ini ya mereka semua berperan dalam proses pengangkutan transportasi. Kalau hemoglobin ini untuk yang di darah, kalau mioglobin untuk yang di otot. Karena darah ini akan disampaikan ke seluruh tubuh dan otot ya, fungsinya untuk anggota gerak. Mengapa di mioglobin ini dimasukkan oksigen untuk otot? Karena otot ini butuh energi yang lebih cepat, sehingga supaya terjadi penyerapan yang lebih cepat, maka menggunakan mioglobin. Sifatnya ini dia mudah terserap dibandingkan dengan hemoglobin, dan dia lebih cepat untuk dicerna. Ya, kalau kita lihat sama-sama, kedua rantai ini sama-sama punya struktur, yaitu ada yang B chains dan ada alpha chain beta, dan ada punya alpha helix ya. Dan kalau beta ada lembaran. Nah, protein tadi sudah terbentuk, dia akan distabilkan oleh beberapa gaya, yaitu adalah gaya elektrostatik, hidrofobik, hidrogen, dan disulfida. Untuk elektrostatik itu dua yang berperan, ya, ikatan ion dan gaya van der Waals. Nah, pertanyaan dari mana ikatan ionnya? Nah, ikatan ion itu bisa berasal dari gugusnya sendiri, ya, karbonil dan karboksil dan amida, atau juga dari gugus R-nya. Kan gugus R-nya tadi ada macam-macam ya. Ada yang gugusnya polar dan non polar, dan itu yang mempengaruhinya. Kemudian ikatan hidrogen, jelas hidrofobik ini artinya adalah ikatan yang terjadi antara gugus alkilnya, sehingga dia akan lebih cenderung untuk tidak berinteraksi dengan air, stabil, tidak mudah dipecahkan atau larut. Nah, kalau pelarutnya itu adalah justru disukai oleh protein, maka protein itu akan cenderung untuk pecah dan tidak stabil. Justru cari pelarut yang tidak bisa larut di protein, itu semakin stabil ya. Kemudian ikatan disulfida ini biasanya khusus untuk asam amino. Jadi faktor-faktor inilah yang merupakan penstabil protein, sehingga mereka tidak mudah untuk terurai lagi. Nah, ini ikatan sulfida hidrofobik antara alkil, hidrogen, ionik. Nah, ini pembentukan sistein. Sistein itu tadi adalah ikatan sulfida itu terbentuk dari dua sistein. Kenapa? Karena sistein punya gugus S di sini. Ya, atom S. Nanti dia bergabung residu hidrogen menjadi ikatan sulfida. Nah, bagaimana sifat asam basa protein? Ini perlu kita ketahui bahwa ternyata protein itu ya, dia dalam air membentuk ion Zwitter, yaitu punya ion positif dan ion negatif. Itu namanya Zwitter. Nah, karena dia ion positif dan negatif, maka pada saat dia dalam keadaan basa, dia akan menjadi bermuatan negatif. Tapi pada saat keadaan asam, dia akan bermuatan negatif. Maka dia akan menyesuaikan lingkungannya. Ketika dia di lingkungan basa, dia jadi asam. Ketika di lingkungan asam, dia jadi basa. Nah, satu senyawa yang bisa memiliki dua sifat asam basa itu disebutnya sebagai amfoter. Ya. Nih sebagai berikut. Nah, kita bicara titik isoelektrik apa itu? Yaitu saat dimana ternyata keadaan asam amino itu berada pada keadaan nol atau tidak bermuatan. Ini disebabkan karena pada saat keadaan tersebut muatan-muatan tersebut saling meniadakan atau berjumlah nol. Kayak sini plus NH3 plus 1, ini min 1, jadi 0. Nah, dia juga bisa dalam keadaan plus atau dalam keadaan minus. Tadi bergantung pada keadaan lingkungannya. Kalau dia ternyata berada pada lingkungan basa, dia justru akan mengeluarkan ion minus atau bertindak sebagai asam, akan melakukan donor proton. Ketika dia berada pada lingkungan asam, dia akan bertindak sebagai basa, akseptor proton bermuatan positif. Nah, kapan terjadi denaturasi dan renaturasi? Denaturasi itu adalah perubahan atau modifikasi struktur molekul protein. Nah, biasanya ciri-cirinya dia sudah hilang tuh sifat alamiah proteinnya, yaitu bentuk 3 dimensinya. Terus prosesnya terjadi secara kooperatif dan merusak ikatan yang lemah yang membentuk 3 dimensi. Jadi dia udah nggak lagi stabil seperti kayak yang sebelumnya. Nah, faktor-faktornya artinya si protein ini bisa rusak atau mengalami denaturasi disebabkan bisa karena pertama panas. Yang akan terjadi, dia akan merusak ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Kemudian faktor asam basa, pelarut organik, ion logam, dan agitasi. Nah, kalau ternyata protein ini kembali lagi pada posisi awalnya, maka itu disebut renaturasi.
Ya, memang pada dasarnya dulu ilmuwan mengatakan bahwa ketika protein sudah mengalami denaturasi, dia nggak bakal bisa terjadi kan. Tapi ternyata bisa. Ya, ilmuwan sudah melakukan penelitian ternyata bisa. Namun ini agak cukup lambat atau bahkan jarang terjadi. Nah, ini berikut salah satu bentuk contoh denaturasi pada protein putih telur. Nah, ini berada di asam, ya ini berada di panas karena ada peningkatan panas. Tadinya bentuknya seperti ini, dia akan denaturasi dan saling cross-linking untuk mengalami akhirnya koagulasi. Ini ya, tadinya dia helix, kemudian denaturasi, ikatan atau gaya-gaya dan interaksi dan juga ikatan hidrogen di sini akan lepas karena ada panas. Kemudian antara helix-helix ini kemudian akan bergabung menjadi satu gumpalan terkoagulasi. Ya, ini sebabkan karena asap panas. Jadi panas itu yang menyebabkan rusaknya interaksi atau penstabil protein tadi. Nah, kalau ini kita lihat ada denaturasi dan renaturasi, ini prosesnya bolak-balik. Nah, apa sebab yang kita bisa ambil dari sisi positif dan negatif denaturasi? Yang pertama ya, kalau negatifnya tentu kita kehilangan fungsi aktivitas biologisnya, terus protein jadi mengendap dan kehilangan fungsionalnya. Tapi di sisi positifnya ya, kita sebagai konsumen, denaturasi panas itu dapat meningkatkan tingkat pencernaan kita. Karena juga kita mudah mencerna, pembentukan buih dan emosi lebih baik daripada protein asli. Kemudian denaturasi oleh panas merupakan prasyarat pembuatan gel protein yang dipicu oleh panas. Nah, kita lanjut kepada apa saja reaksi-reaksi kimia yang ada asam amino. Ini ada banyak ya, bisa dilihat. Ada reaksi anhidrin, Sanger, polipeptida, dansil klorida, ya, Edman, basa Schiff, dan gugus R. Ini ada banyak. Ya, yang bisa kita kenal anhidrin nih. Ya, kalau ditambahkan dengan asam amino dia akan berwarna biru. Ya, tapi perlu dipanaskan, bantuan panas. Nah, ini lebih bagus karena apa? Kita bisa menentukan bahkan secara kuantitatif. Nanti kita warna itu kita ukur absorbannya. Nanti kita masukkan ke rumus spektrofotometri. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan konsentrasinya. Nah, ini yang bisa kita kenal di sekolah, reaksi pengenalan protein. Itu reaksi yang dengan kita melakukan reaksi ini kita tahu bahwasanya bahan ini mengandung protein atau tidak. Ya. Ini ada uji biuret, uji santoproteat, uji belerang, dan reaksi Sakaguchi. Nah, kalau biuret ini paling umum ya, yaitu ada reaksi yang ketika ditetes ke bahan makanan, kalau ada proteinnya akan berwarna ungu, kalau tidak ya enggak. Kalau santoproteat ini tujuannya adalah mengecek apa protein tersebut terkandung cincin benzina atau tidak. Nah, apabila protein mengandung cincin benzina, maka dia akan berwarna kuning, menjadi jingga. Nah, bila tidak ada sebaliknya. Nah, sekarang kita bisa menguji belerang. Tadi kenapa belerang perlu diuji? Karena di dalam protein ada belerang juga yang tadi di cysteine. Nah, cara ujinya adalah ya kita bisa menambahkan lautan NaOH pekat yang dipanaskan, kemudian diteskan dengan timbal asetat. Nah, jika terbentuk endapan hitam atau PBS, berarti terdapat uji belerang atau ada gugus belerang di protein tersebut. Dan yang keempat, reaksi Sakaguchi, yaitu reaksi yang digunakan oleh dengan cara pakai naftol dan natrium hipobromid, yang pada dasarnya reaksi ini memberikan hasil positif apabila ada gugus guanidin. Nah, jadi arginin atau protein yang mengandung arginin dapat menghasilkan warna merah. Nah, itu tanda positifnya ada warna merah. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak konsumsi protein, berarti kan kita kurang protein. Apa dampaknya? Pada dasarnya, setiap tubuh orang dewasa itu harus sedikitnya mengonsumsi 1 gram protein per kilogram berat tubuhnya. Kayak misalnya contohnya ada seorang berat badan 80 kg, berarti dia at least makan 80 gram protein. Itu standarnya. Ya, bisa dengan protein nabati maupun protein hawani. Nah, kekurangan protein itu bisa berakibat fatal seperti kerontokan rambut. Ya, biasanya rambut itu dari 97-100% itu dari protein. Nah, kalau nggak ada ya berarti rontok. Bahkan yang paling buruk dapat terkena kwashiorkor, yaitu busung lapar. Nah, ini biasanya pada anak-anak kecil terjadinya nih, dan dapat dilihat dari busung lapar itu. Kenapa? Ya, kalau busung lapar itu faktornya jangan disamakan dengan
mesomus, karena kalau mesomus dengan busung lapar itu berbeda. Nah, bedanya itu paling bisa terlihat dari perutnya. Kalau mesomus tuh udah kurus tapi nggak ada perut buncit, tapi kalau busung lapar perutnya buncit. Nah, apa sebabnya? Ini karena ada filtrasi air di dalam pembuluh darah serta gangguan kekurangan protein yang terus-menerus menyebabkan bisa kematian. Dan kita masuk kepada apa saja metabolisme protein ada dalam tubuh. Yang perlu kita ketahui bahwa metabolisme protein itu artinya adalah bagaimana proses pengolahan protein yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau kita kenal seperti protein itu pertama kali dicerna di lambung melalui pepsin, tripsin masuk ke usus hingga akhirnya dapatlah partikel sederhananya yaitu adalah asam amino yang kemudian diserap oleh pembuluh darah. Nah, ini yang akan diproses di dalam tubuh asam aminonya, ya. Baik melalui makanan maupun melalui pembuatan secara non esensial atau dalam tubuh. Nah, asam amino ini secara umum dia akan terbentuk menjadi protein lagi di dalam tubuh kita. Lalu protein ini akan digunakan sesuai fungsinya. Baik secara buat enzim, apalagi tubuh kita sangat sekali banyak dibutuhkan enzim. Itu semua dari mana? Protein. Kemudian channels artinya sebagai transportasi. Salah satu tadi adalah hemoglobin dan myoglobin. Ya. Terus receptors sebagai penerima, ini buat sel saraf baik di mata ya. Kemudian cytoskeleton biasanya untuk di tulang, di antara tulang ini ya ligamen. Ya, kemudian ada hormon, banyak hormon kita yang terbuat dari protein. Nah, terbagi dua, ada katabolisme dan biosintesis. Katabolisme berarti kita reduksi asam amino itu, kita pecah maksudnya. Kalau biosintesis kita bentuk. Jadi kalau katabolisme itu adalah pemecahan asam amino. Nah, asam amino kan punya dua unsur penting, yaitu nitrogen dan karbon. Nah, bagaimana cara katabolisme atom N ini melalui 4 reaksi, yaitu transminasi, deaminasi, pembentukan asetilkoenzim, dan siklus urea. Transminasi itu lebih ke arah bagaimana memisahkan ya satu gugus asam amino ke gugus asam amino lain. Jadi trans. Nah, sedangkan deaminasi oksidatif artinya melepaskan gugus aminanya. Kalau tadi kan asam amino terlepaskan, sekarang gugus aminanya dilepaskan dari asam amino. Nah, kemudian pembentukan asetilkoenzim A ini adalah di dalam siklus Krebs. Nanti pembentukan asam pirufat itu ada pembentukan asetilkoenzim A. Dan terakhir ada siklus urea. Nah, ini juga berkaitan dengan asetilkoenzim A. Nah, ini kan katabolisme artinya asam aminonya ini akan habis. Berarti kan kita perlu ada produksi lagi. Gitu. Nah, kalau katabolisme atom C itu nanti pada proses pembentukan asam karboksil tadi kalau nggak salah ya. Nanti coba kita lihat. Kemudian adalah biosintesis asam amino. Ini juga ada pembentukannya. Oke. Dan produk khusus. Nah, ini garis besar metabolisme asam amino. Asam amino itu bisa dibuat ke urea, bisa dibuat ke produk-produk khusus lainnya tergantung tubuh kita lagi butuh. Bisa sebagai antara antibiotik dan bisa sebagai protein, tergantung dari kebutuhan tubuh kita. Nah, ini kita bicara keseimbangan nitrogen. Nah, nitrogen itu positif apabila sintesisnya itu lebih banyak pada katabolisme. Nah, misalnya pertumbuhan, untuk penyembuhan, untuk reproduksi. Nah, kalau dia misalkan produksi nitrogennya seimbang, berarti artinya sintesis dan katabolisme itu sama. Nah, ini biasanya kalau tubuh kita lagi sehat atau lagi normal. Tapi kalau tubuh kita ini misalnya lagi tiba-tiba nitrogennya terproduksi negatif, artinya jumlah sintesis lebih kecil daripada katabolisme. Ini berarti ciri-ciri kita lagi sakit atau kelaparan. Nah, itu bisa dilihat dari jumlah nitrogennya. Nah, ini salah satu ke proses katabolisme asam amino, yaitu degradasi asam amino yang terdiri dari siklus urea dan siklus asam sitrat. Dan di sini adalah N dan C terpisah menjadi nitrogen dan karbon. Kalau asam amino terpecah kan tadi melalui proses deaminasi nitrogen terpecah, ini karbonnya nanti akan digunakan. Nah, nitrogennya akan masuk ke dalam siklus urea, tapi kalau karbonnya masuk ke situ asam sitrat. Dan dua-duanya saling relate. Nah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.